Kelimah fi'il amar, zayin nafsaka bil maksiat. Kita ini harus merasakan diri paling salah, paling berdosa. Tadi alhamdulillah tadi pagi tata tertib sudah diparipurnakan, sudah disahkan. Nah, berkaitan dengan apa tadi? Kode etik. Saya secara pribadi setuju dan siap diadakannya kode etik tata bicara. Apa yang tadi dikhawatirkan oleh warga masyarakat, saya secara pribadi dan insya Allah praksi PKB Kabupaten Garut akan siap mendorong dan setuju adanya pansus tersebut. Kang Haji, tadi Anda mengatakan bahwa praksi PKB. Ya. Nah, tadi kan secara pribadi dan saya dari praksi PKB siap mendorong terwujudnya tata tertib dan tata beracara DPRD Kabupaten Garut. Emang praksi sejauh ini sudah memutuskan untuk mendorong atau setuju? Saya kira tadi kan kalimat saya secara pribadi saya sangat setuju diadakannya pansus untuk kode etik, dan insya Allah untuk praksi PKB insya Allah akan kompak setuju ya. Setuju. Karena apa? Karena untuk saya sendiri adanya kode etik itu sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Karena apa? Karena ini sifat manusia itu kan tidak lepas dari salah. Ya. Nah, saya sendiri secara pribadi indah bin nafsi untuk mengkoreksi diri, jauh dari kesempurnaan. Nah, dengan adanya kode etik tersebut dijadikan acuan untuk saya secara pribadi, apalagi untuk lembaga. Karena berprinsip saya beragama, agama Islam. Jangan sampai jauh atau menentang Al-Quran dan Al-Hadis. Itu beragama. Ya. Saya warga negara Indonesia, berarti saya ini bernegara. Jangan jauh dan melarang aturan undang-undang dan Pancasila. Dan saya selaku aktivis. Nah, aktivis jangan jauh dan harus melaksanakan dan jangan melarang ADART. Ya, melanggar ya. Ya, itu. Saya secara pribadi selaku anggota DPRD jangan jauh dan jangan melanggar aturan yang disebutkan tadi, tata tertib yang sudah disahkan tadi. Yeah. Jadi secara otomatis manusia sebagai insan yang selalu hilaf jauh dari sempurna, diadakan regulasi seperti tadi untuk dibentuknya pansus kode etik. Saya bukan cuma mendukung, tapi bersyukur. Karena apa? Karena untuk yang tadi lah, yang tadi supaya kita jauh dari kesempurnaan, adanya regulasi tadi lebih daripada dari ucap langkah. Ada rambu-rambu ada rambu-rambu gitu. Ada rambu-rambu. Nah, tadi beragama kita jangan jauh dari aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Bernegara jangan keluar dari koridor Pancasila dan undang-undang. Saya selaku aktivis berlembaga, berpartai atau berorganisasi jangan jauh dari ADART. Saya selaku anggota dewan jangan melanggar tata tertib anggota dewan. Dan sekaligus tadi yang diharapkan oleh warga masyarakat yaitu terbentuknya pansus untuk tata tertib kode etik. Ya. Oke. Luar biasa ini pernyataan Kang Haji. Artinya secara pribadi dan secara secara pribadi dan secara PKB itu komisi ya? Praksi ya. Secara praksi insya Allah akan setuju. Insya Allah. Dengan lahirnya kode etik dan tata beracara. Iya. Kita flashback lah ke belakang. Oke. Hal dorongan untuk didorong DPRD membuat tata tertib itu bukan dari sekarang saja. Di tahun 2024 di periode yang lalu juga didorong juga. Apa sih Kang Haji membuat susahnya gitu hingga terbentuknya
kode etik dan tata beracara. Apa mungkin teman-teman tidak setuju dengan adanya itu di DPRD Garut? Saya tidak bisa menyatakan dan menjawab seperti setuju atau tidak setuju sahabat-sahabat saya. Mungkin ini waktu ya. Waktu belum belum memungkinkan. Tapi saya lihat sahabat-sahabat rekan-rekan saya nggak ada keberatan. Nggak ada keberatan. Karena pada prinsipnya gini Kang Denny. Tapi ini panjang lebar ya. Sifatnya manusia itu harus berpedoman kepada kaidah zayin nafsaka bil masyiyat wala tuzayin nafsaka bi ta'at. Ini mohon jangan salah tafsir, jangan salah pemahaman. Karena awalnya fi'il amar itu zayin, hiasi diri kalian dengan maksiat. Wala tuzayin nafsaka bi ta'at, dan jangan hiasi diri kalian dengan taat. Berarti kalau takutnya kesalahpahaman kaidah yang tadi, kalimah fi'il amar zayin nafsaka bil maksiat, kita ini harus merasakan diri paling salah, paling berdosa, gitu kan, penuh dengan kemaksiatan. Ya. Wala tuzayin nafsaka bi ta'at, jangan merasa saya paling taat. Ya, itu yang dimaksud. Jadi bukan kalimah zayin nafsaka bil maksiat itu jangan kita harus melaksanakan maksiat dan kita jangan melaksanakan taat, bukan. Bukan kalimah zayin nafsaka itu, tapi kita harus merasakan idabin nafsi, harus mengakui bahwa diri kita ini banyak hilaf, banyak salah. Apalagi saya jauh dari kesempurnaan. Tahu semua, Kang Dani juga tahu sifat saya seperti apa. Namanya manusia, pokoknya namanya manusia. Ya. Makanya saya sangat setuju dan bersyukur kalau seandainya yang diharapkan oleh masyarakat tadi terbentuk. Untuk apa? Ya rambu-rambu kita. Karena gini, Pak Dewan, Kang Haji, kita melihat flashback ke belakang, artinya ada sejarah. Ada sejarah di mana masyarakat LSM aktivis mendorong-dorong agar terbentuknya yang namanya kode etik dan tata beracara. Betul. Pada periode yang lalu tidak terwujudlah. Betul. Yang namanya kode etik dan tata beracara. Dan tahun ini juga didorong-dorong, periode yang sekarang didorong-dorong juga, tapi masih lamban. Nah, mungkin desas-desus ke telinga yang nyampe ke Kang Haji. Ada yang nyanggah nggak sih? Ada yang nggak mau nggak sih? Yang namanya tata tertib dan tata beracara ini terwujud? Sampai sekarang anggapan dari warga masyarakat saya belum mendengar dan tidak mendengar dari sahabat-sahabat tidak mau diadakannya kode etik. Oh, tidak ada ya? Tidak ada, sama sekali nggak ada. Jadi apa yang membuat dan belum mendengar. Nah, kita tahu kan tatib juga, tata tertib anggota dewan baru tadi kan, baru tadi disahkannya, diparipurnakannya. Nah, berarti ada tahapan. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini, periode ini rampung ya? Rampung gitu. Tapi yakin bahwa tata tertib dan kode etik, bahwa kode etik dan tata beracara akan terwujud? Insya Allah. Yakin? Saya yakin. Apakah semua praksi sudah setuju? Ya, makanya saya kan secara pribadi Kang Haji setuju. Secara pribadi. Insya Allah praksi saya setuju. Ya. Nah, Kang Haji dengar mungkin, karena kan Kang Haji dari 50 anggota DPRD Garut itu kan dari masing-masing praksi. Betul. Mungkin Kang Haji dengar bahwa praksi ini yang setuju, praksi ini yang nggak setuju. Betul. Ada nggak dengar kayak gitu? Saya belum sih. Makanya dengan pro kontra ini anggapan warga masyarakat, saya tidak mendengar bahwa anggota dewan semua menolak tidak mau gitu, tidak kan? Mau ya. Tidak mendengar saya. Karena jeruk makan jeruk katanya. Justru gak mendengar sama sekali dari sahabat-sahabat praksi-praksi yang lain gitu kan. Gak masuk telinga saya lah. Gak pernah mendengar ada kata-kata gak setuju diadakannya kode etik. Tapi intinya bahwa insya Allah tahun ini akan terbentuk yang namanya Amin. Pasti nggak itu Kang Haji? Ya pasti. Pasti. Dan semua sudah sepakat? Belum, makanya saya sendiri. Nah bukan Kang Haji, saya pengen tahu regulasinya. Tadi Kang Haji mengatakan belum sepakat. Belum ya, belum, bukan belum sepakat, belum.
artinya gimana sih cara pembentukan yang namanya kode etik dan tata beracara itu dibahas seperti apa Kang Haji supaya mereka itu setuju semua? Ya kan sebelum diadakan pansus itu kan kita berbicara di Bapemperda. Nah, di situ kan diolah dulu. Terus NA-nya seperti apa gitu kan. Oh, ada tahapan. Ada tahapan. Oh, ada tahapan. Ada ya? tahapan. Ada tahapan. Nah, saya yakinlah insya Allah praksi-praksi yang lain juga sama lah insya Allah. Akan setuju ya? Akan setuju. Kalau secara pribadi saya, tadi saya berulang-ulang, kalau secara pribadi saya bukan cuma mendukung, tapi saya bersyukur. Ya. Kalau Kang Haji pribadi mungkin secara pribadi. Secara pribadi. Artinya Kang Haji setuju. Setuju. Karena dengan adanya bukan cuma setuju, sangat bersyukur. Sangat bersyukur dan setuju. Karena dengan adanya kode etik dan tata beracara adalah sebagai rambu-rambu. Kalau seandainya anggota dewan, oh ada rambu, ada ini. Kang Haji, ini cukup menarik untuk saya bahas lagi-lagi. Tidak pernah mendengar kan ada anggota DPRD Garut ataupun fraksi lain yang tidak setuju? Enggak. Tidak yang mendengar? Enggak pernah mendengar saya. Yang artinya bahwa sama sekali enggak pernah mendengar. Walaupun periode yang lalu? Enggak. Apalagi kalau periode kemarin enggak saya. Ada ya? Enggak. Karena jujur bahwa kalau toh dana tanda kutip ada DPRD yang nakal diadukan ke BK, kalau tidak ada kode etik dan tata beracara mau seperti apa? Nah, tadi Kang Haji mengatakan bahwa kalau bagi saya sih sangat setuju. Karena untuk menahan ataupun membuat rambu-rambu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan pada prinsipnya gini, di DPRD itu ada tata tertib. Itu untuk meningkatkan kinerja kita selaku anggota dewan. Betul. Satu. Ya. Kedua, kalau seandainya terbentuk kode etik, kita marwah anggota dewan akan bisa diperlihatkan oleh anggota dewan kepada warga. Terjaga marwah. Terjaga. Kalau tatib ini untuk meningkatkan kinerja kita selaku anggota dewan. Karena kalau aturan-aturan tata tertib anggota dewan ada tercantum bab demi bab, pasal demi pasal di situ. Oh, kalau tatib itu meningkatkan kinerja. Ya, saya itu rujukan bagi saya. Tatib itu contohnya Kang Haji gimana? Ya, salah satu contohnya kalau seandainya di tatib itu kan ada bab atau pasal yang mengatur anggota dewan seperti ini. Itu kan menjadikan motivasi untuk kinerja saya. Dari mulai pemakaian pakaian diatur itu ya? Iya. Dari mulai ada dalam hal pakaian aja kan ada PSH, ada PSR, ada PSL, ada adat. Nah itu kan diatur dalam pakaian juga. Iya, dalam tatib. Wabil khusus di acara sidang paripurna. Sidang paripurna itu ada pakaian PSH. Berarti pakaian sehari-hari yang tangan pendek. Itu. Ada PSR yang tangan panjang. Ada PSL lengkap, dasi, jas, dan topi. Nah, untuk di acara-acara Hari Jadi Garut kan diadakan adat Sunda, pakai bendo itu diatur di tatib ya. Nah, apalagi kode etik ya, mengatur perilaku. Ya, itu untuk memperlihatkan marwah kita selaku anggota dewan kepada konstituen. Perilaku gimana caranya kita menghadapi masyarakat. Wartawan, LSM yang datang ke kantor rakyat gitu ya. Betul. Itu diatur ya. Betul. Oke, Kang Haji, ini mungkin yang terakhir dari saya bertanya ke Kang Haji. Kang Haji yakin bahwa yang namanya kode etik dan tata beracara akan terwujud? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Tidak sampai menunggu awal tahun depan. Ya minimal 2026 terwujud atau akhir. Sekarang kan bulan apa ya? April ya. Ya mudah-mudahan tahun sekarang. Mudah-mudahan 2025. Iya. 2026 tinggal melaksanakan. Ya. Karena ya yang tadi gitu. Tapi kan beda kepala, beda orang, beda pendapat. Untuk pendapat saya pribadi tadi kan, saya berulang-ulang takutnya salah tafsir atau salah pemahaman gitu kan. Bukan cuma setuju, saya sangat bersyukur secara pribadi dan secara praksi, insya Allah praksi PKB setuju. Oke. Ini lagi limited mungkin. Secara pribadi bersyukur dan sangat setuju, dan secara praksi insya Allah akan setuju. Betul.
itu jaminan Betul, Kang Haji. betul. Oke Kang Haji, ini yang terakhir Kang Haji, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat karena ini masyarakat lagi menunggu. Ya. Artinya sejauh mana sih keseriusan DPRD Kabupaten Garut untuk membuat yang namanya kode etik dan tata beracara? Ya. Kang Haji. Ya, terima kasih Kang Dedi. Saya kepada warga masyarakat mengucapkan terima kasih atas segala masukan, saran, sekaligus kritikan. Karena tanpa kalian, saya secara pribadi, anggota dewan yang lainnya mungkin tidak ada apa-apanya. Dari semua masukan, misalnya Kang Denny, ada audiensi, kita terbatas, terbatas kemampuan. Nah, dari audiensi tersebut, kita jadi tahu ada hal-hal yang tidak beres, yang tidak diketahui oleh anggota dewan. Saya sangat bersyukur. Apalagi ini dengan kode etik yang sangat diharapkan oleh warga masyarakat. Mudah-mudahan, saya yakin kepada sahabat-sahabat saya setuju, dan sampai saat ini, detik ini, saya tidak mendengar satupun anggota DPRD bilang tidak setuju atau takut dengan adanya kode etik. Terima kasih sekali lagi kepada semua warga atas masukan, saran dan kritikan. Ya, demikian tadi bincang-bincang dengan anggota DPRD Kabupaten Garut dari fraksi Partai PKB, Haji Den Sambas, yang juga beliau adalah sekretaris fraksi PKB DPRD Kabupaten Garut. Terima kasih Kang Haji atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Mudah-mudahan kode etik dan tata beracara yang didorong-dorong terus oleh masyarakat akan terwujud di tahun ini. Amin, amin. Hatur nuhun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.